Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan ada buat kita. Salam Bos Bu Roslina, Cynthia Made Alive, Dayan Apri, Yeti Song, Dopita Yance, Alicia Momo, Hana Eva, Sunilim, Dina Patulang, Katarina, Pahlawan Anggreni, Rahel, Nurbeta Manik, Rusmida Lau, Christine Enjivo, Bu Ami, Bunga Serli, Suryani Hasan, Tati Paskor, Malsen Hawaga, Hani Rahel, Tumo Berjen, Dewi Ical Marliah, Karya Sinta, Rosdiana Pakpahan, Osa Rosa, Tati, Sitiliani Lubis, Jesi Nuna. Selamat pagi semuanya. Siapkan hati kita untuk kita pagi hari ini, untuk kita terus mendekat kepada Tuhan dan mau mendengar suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali menghampiri Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau Bapa yang sangat mengasihi kami, bawa kami untuk dengar-dengaran akan-Mu Tuhan, dan bawa kami untuk tinggal, untuk kami lebih mendekat lagi dengan Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari sama-sama belajar pujian ini, katakan saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Katakan ku dipulihkan, ku dipulihkan, oh, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, melimpah ada padamu. Katakan ku dipulihkan Tuhan, ku dipulihkan, oh, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Sekali lagi nyanyikan pujian, katakan saat terindah Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah
seperti fajar pagi hari,
terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ketika ku janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari nyanyikan para penyembah. Ketika ku hadir, mari sembah Dia pagi ini, angkat suaramu menyembah. Kasih-Mu Yesus memulihkan, kasih-Mu Yesus menyembuhkan. Mari katakan kasih-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, oh, menjamah setiap hati kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, oh. Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan. Pagi hari ini biarkan hati kita semakin dibawa melekat, mendekat kepada Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, Kau segalanya. Ya Allah baik, katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus
Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Bahkan pagi hari ini, dari sepanjang malam kita istirahat bangun pagi, kita tahu ada kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita boleh bersyukur buat semuanya. Mari saya mengajak untuk mendeklarasikan, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Biarkan pagi hari ini mulut kita penuh dengan pujian pengagungan bagi Dia. Berkata, Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik bagi kami. Mari sama-sama katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Ini mihakara labas sakara labakara nama. Horiana mahakana masikiara lara nama Yesus. Kuriana mahkara nama sakara lamaya namo. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu, oh Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik buat kami. Kalaupun kami punya 1000 lidah untuk menyatakan kebaikan-Mu, semua tak cukup untuk menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Bahwa hati kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sampaikan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban daripada pertolongan dan daripada Tuhan. Bahkan yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman buat kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Mari yang sepakat dengan iman sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, angkat satu tangan kita sama-sama deklarasikan iman kita. Dengan tinggi-tinggi kita berkata, saya deklarasikan, saya diberkati dengan kebijaksanaan supranatural dari Allah dan memiliki arah kehidupan yang jelas. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kemauan yang kuat, kemampuan mengontrol diri, dan disiplin yang tinggi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan keluarga yang baik, sahabat yang baik, kesehatan yang prima, iman, berkat, dan terpenuhi apa yang saya impikan. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kesuksesan, dengan kekuatan supranatural, dengan promosi dan perlindungan ilahi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan hati yang taat dan dengan memandang positif kepada kehidupan. Saya deklarasikan, saya dilindungi dan dibebaskan dari setiap kutuk dan perkataan negatif sekarang ini juga. Saya deklarasikan, saya diberkati di kota, di negara, dan dimanapun juga saya berada. Saya deklarasikan, saya diberkati bahwa apapun juga yang diperbuat tangan saya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari yang sepakat dengan saya sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Yang kabarnya sungguh amat baik boleh katakan amin. Yang kabarnya sungguh amat baik katakan yes. Yang kabarnya sungguh dahsyat dan diberkati Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan pagi hari ini tetap kita punya roh yang menyala-nyala, katakan amin. Kita tetap boleh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hari ini Tuhan adakan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang hati yang mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ada 3 suara dalam hidup kita yang seringkali kita dengar. Yang pertama itu suara Tuhan. Kalau tidak suara Tuhan, yang kita dengar adalah suara hati. Yang ketiga adalah suara dari si jahat. Mana yang lebih kita dengarkan? Maka kemana hati kita condong, itulah yang akan kita dengarkan. Suara Tuhan, suara hati kita, atau suara daripada si jahat. Saudara, saya mau mengajak kita hari ini untuk kita belajar punya hati yang peka, untuk kita mendengar suaranya. Semakin kita mendengar suaranya, semakin kita berjalan dalam kehendaknya. Semakin kita mendengar suaranya, kita semakin mendengar bagaimana tuntunannya ada bagi kita. Semakin kita mendengar suaranya, semakin kita berjalan dalam kebenarannya. Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22, Yohanes 10 ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan, suatu kali ada yang bertanya, Pak, bagaimana untuk saya mendengarkan suara Tuhan? Saudara, untuk kita mendengar suara Tuhan, saya umpamakan seperti radio, gelombang radio. Saudara, kalau gelombang radio antenanya sama frekuensinya, engkau arahkan kemana, itulah yang akan ditangkap. Coba renungkan sejenak. Kalau engkau misalnya engkau ingin mendengarkan gelombang radio rohani tertentu atau gelombang yang lain, entahkah radio nasional, saudara, kemana engkau mengarahkan frekuensimu,
harus tepat ke sana. Karena kalau tepat frekuensinya di sana, engkau akan terkoneksi dan engkau akan bisa mendengar suaranya dengan jelas. Engkau akan mendengarkan suaranya clear. Engkau ada di frekuensi itu. Nah sama, bagaimana untuk engkau bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas? Tergantung hari ini frekuensi hatimu engkau arahkan kemana. Karena sesungguhnya ada 3 suara yang seringkali berkecamuk dalam pikiran dan hati kita. Suara Tuhan, suara hati kita, atau suara dari si jahat yang sering membisikkan hal-hal yang tidak baik tapi terselubung dalam hidup kita. Maka mana yang kau dengar tergantung frekuensinya engkau arahkan kemana. Nah saudara, saya mau mengajak kita terus arahkan hati kita terus ada di frekuensinya Tuhan. Nah frekuensinya Tuhan itu di mana? Tentu dalam firman-Nya. Saudara, engkau nggak bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau jauh-jauh daripada firman Tuhan, Alkitab saudara. Maka orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang sedang terus mencondongkan hatinya kepada firman-Nya. Maka saya mengajak kita untuk terus kita mencintai Alkitab kita. Kalau kita sering, bahkan engkau punya hubungan secara pribadi untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, hidup saudara akan ada dibawa kepada frekuensi yang benar untuk mendengar suara Tuhan. Hatimu terjaga. Hati manusia kita akan terus dibarui dari waktu ke waktu. Engkau isi dengan firman Tuhan tiap waktu, maka frekuensinya akan terus mengarah kepada frekuensinya Tuhan. Maka seperti satelit saudara yang akan terus terkonek, maka engkau akan gampang dan peka untuk membedakan mana yang bukan suara Tuhan, mana yang adalah suaranya. Maka pagi hari ini saya mengajak kita semua, ayo waktu kita juga hari ini ibadah dalam live streaming seperti ini, condongkan frekuensi kita kepada Tuhan. Bahkan jangan kita sepertinya ngotak-ngatik saudara, sama. Kalau saudara buka radio, lalu saudara sudah tahu benar-benar, lalu saudara putar. Lama-kelamaan kabur juga apa yang kita dengar. Maka kita perlu bagaimana mendengar suaranya. Arahkan dulu frekuensi hatimu selaras dengan apa yang menjadi frekuensinya Tuhan. Saya berani pastikan, saudara akan dengar tiap waktu suara Tuhan. Saudara, domba-dombanya mendengar suaranya. Kalau kita ini adalah domba-domba dari Kristus yang adalah gembala kita, maka sudah dipastikan adalah nature-nya seperti itu, kita itu mendengar suara gembala kita. Renungkan ini. Jadi sebenarnya mendengar suara gembala kita, gembala agung kita, bukanlah sesuatu yang diusahakan. Kalau saudara digembalakan oleh Kristus, saudara sebagai domba, engkau itu mendengar suara gembalamu. Karena domba itu hidup berkawanan. Waktu dia berkawanan, dia mendengar dalam arahan Kristus lewat tuntunannya. Maka domba dengan mudahnya akan mendengar suaranya. Karena domba, saudara perhatikan, domba itu hanya mau dengar suara gembalanya. Suatu kali saya pernah lihat ada sebuah percobaan, ada sekelompok domba, lalu ada orang mencoba pakai topi gembala, dia mencoba pakai atribut gembala, dia coba bersuara memanggil domba-domba itu ke arahnya. Perhatikan saudara, kelihatannya awalnya ketika dia menirukan suaranya seperti gembala, apa yang terjadi? Domba-domba itu enggak mendengar, domba itu seperti mengacuhkan, karena di telinga dombanya itu bukan frekuensi suara daripada gembala yang asli. Akhirnya dicoba yang lain, dia juga memanggil dengan pakai atribut dengan hal yang sama, enggak kedengar. Domba itu juga tidak bergeming sedikit pun, tidak melangkah, tidak menghadap ke arahnya. Ketiga kalinya dicoba lagi juga sama. Karena domba
hanya mendengarkan suara dari gembalanya. Jadi pada dasarnya bagaimana engkau bisa mendengar suara daripada Tuhan? Yaitu ketika hatimu terus engkau condongkan pada frekuensi Tuhan, pada firman-Nya, pada suaranya, maka engkau akan kenali benar-benar suara Tuhan dan engkau tidak perlu mengusahakannya. Sampai akhirnya ketika gembala yang asli, dia bersuara, dia panggil domba-domba itu. Secara langsung domba itu langsung mendengar suaranya, lalu mengikuti instruksi daripada gembala yang asli. Saudara, ketika saya lihat itu, saya menyadari kita ini terlalu banyak seringkali bahkan diselewengkan hati kita, hidup kita oleh suara-suara yang lain yang bukan gembala yang agung. Maka hari ini bagaimana untuk kita mendengar suara Tuhan? Ayo tetapkan frekuensi yang benar kepada firman-Nya. Saudara, dengar-dengaran, karena hanya lewat firman-Nya engkau bisa mendengar suaranya dengan jelas. Maka orang tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas kalau dia tidak pernah membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Engkau ingin mendengar suaranya, bacalah saudara. Saudara nggak usah terburu-buru baca sepertinya dengan orang yang pengen cepat-cepat, nggak usah. Baca aja. Saya mengajari anak-anak saya membaca firman Tuhan adalah seperti baca satu perikop, lalu tanya, Tuhan mau bicara apa lewat firman ini? Tuhan bicaralah. Maka dia akan diajari oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang menjadi kata firman Tuhan dalam hidupnya. Sama, engkau ingin mendengar suara Tuhan, engkau ingin peka dengan suaranya. Tidak pernah bisa jauh-jauh engkau hidupmu daripada firman Alkitab saudara. Saudara, rema selalu akan diuji oleh yang namanya logos. Jadi setiap firman Tuhan selalu akan selaras dengan apa yang ada dalam Alkitab saudara. Maka hari ini saudara, renungkan benar firman Tuhan. Waktu engkau mendengar suaranya, engkau akan ngerti tuntunannya dalam hidup kita. Saudara, domba-domba mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka. Dan mereka mengikut Tuhan. Makanya hari ini yang hanya sekedar ikut-ikutan belum tentu jadi dombanya. Tapi bisa jadi malah jadi kambing. Maka saya berdoa kita semua boleh menjadi kawanan domba yang benar-benar ngerti itu loh suara daripada gembala. Saudara boleh perhatikanlah apa yang menjadi kata firman Tuhan ini. Cek di YouTube ataupun di Google. Saudara bisa lihat apakah benar domba itu kenal akan suara gembalanya. Pasti semua hampir 100% berkata iya. Sama. Pertanyaannya, apakah kita ini jadi domba yang baik, yang bergaul dengan gembala kita atau tidak? Sehingga kita merasa suara gembala kita jadi suara yang asing. Suara firman Tuhan menjadi suara yang asing bagi kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara semua menjadi orang yang terus bergaul dengan firman. Waktu engkau bergaul dengan firman, hidupmu pasti berubah. Saudara, selanjutnya Roma 8 ayat 14 berkata seperti ini. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, engkaulah anak Allah. Ikutin saya, tuliskan di live comment. Saya dipimpin Roh Allah, maka saya adalah anak Allah. Tuliskan di live comment. Saya dipimpin oleh Roh Allah, saya anak Allah. Maksudnya apa? Kalau Roh Allah yang berdaulat dalam hidupmu, kalau Roh Kudus yang berdaulat dalam hidupmu, kalau Roh Kudus yang memang memimpin hidupmu dalam hari-hari di mana engkau jalani, maka engkaulah yang disebut sebagai anak Tuhan, anak Allah. Hubungan anak dengan Bapa bicara apa? Ada sebuah hubungan yang dekat, yang lekat. Maksudnya apa? Engkau itu bisa kenali ini suara Bapakmu atau bukan. Maka bagaimana engkau mendengar suara Tuhan?
Engkau harus mengizinkan Roh Allah itu yang menuntun hidupmu. Saudara, saya berani pastikan seperti ini. Anak Bapak Ibu bisa ngerti suara bapaknya. Betul. Bapaknya marah, bapaknya lagi keras, bapaknya lagi mau menyatakan sayangnya, anaknya bisa tahu. Semakin engkau dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, maka engkau disebut anak Allah. Berarti apa? Berarti engkau punya sebuah kondisi di mana engkau punya hubungan dengan Tuhan. Hubunganmu secara pribadi, dia bapamu, engkau sebagai anaknya. Hubungan yang dekat membuat engkau peka juga dengan suara bapamu. Nah, bagaimana engkau bisa hari ini mendengar suaranya? Ketika hatimu engkau izinkan hati yang dikuasai oleh Roh Allah. Engkau mempunyai hati seperti anak-anak Allah. Saudara, ini sebenarnya hal yang nature, yang harusnya kita umat Tuhan tidak perlu mengusahakannya. Karena saat engkau mengizinkan Roh Tuhan menuntun hidupmu, secara otomatis engkau itu akan dibawa untuk kenal dengan suaranya. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya hari-hari ini sepertinya susah mendengar suara Tuhan? Yang pertama, frekuensinya nggak nyambung. Dia tidak terhubung dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia benar-benar bahkan tidak menjadi bagian sebagai anak-anak Tuhan. Artinya nggak mengizinkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, ketika saya baca ini, sesungguhnya Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan itu, bahkan firman Tuhan berkata, roh yang di dalammu lebih besar. Berarti kalau roh yang di dalammu lebih besar, Roh Kudus sudah ada belum? Sudah. Karena tidak ada seorang pun bisa berkata, Yesus Tuhan, kalau bukan Roh Allah yang menyatakannya. Berarti pada dasarnya Roh Allah sudah diam ada di dalam kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau izinkan dia memimpin hidupmu, atau justru kemanusiaan kita yang memimpin diri kita sendiri? Engkau izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, ataukah dirimu sendiri dengan kekuatanmu yang terbatas yang memimpin dirimu? Sehingga yang terjadi, engkau tidak pernah mendengar tuntunannya. Saudara, dengarkan baik-baik. Saya pastikan saat engkau berjalan tidak dalam tuntunan suaranya, apa yang terjadi? Saudara bisa jatuh. Saudara, cenderung kita adalah kita mengalami kegagalan. Maka coba cek dalam hati kita. Kalau dalam beberapa hari ini kita diajar tentang murah hati, hati yang tetap bersuka cita semalam, hati yang sederhana, hati yang rendah hati, hati yang mau tetap mengasihi Tuhan. Hari ini kita diajar hati yang mau mendengar suaranya. Bagaimana mendengar? Izinkan Roh Allah menuntun engkau. Anak saudara, semakin saudara punya hubungan yang dekat dengan bapaknya, dia bahkan tahu gestur tubuhnya daripada bapaknya. Saudara, inilah yang disebut dengan kepekaan. Saudara nggak mungkin peka dengan suara Tuhan kalau engkau tidak izinkan Roh Allah yang nuntun engkau. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang menyelidiki dalam hatinya Allah kecuali Roh Allah. Lah kalau Roh Allah itu ada dalam hidup kita, Roh Kudusnya ada dalam hidup kita, kenapa kita harus susah-susah mendengar suaranya? Kemungkinannya hanya satu, kita tidak izinkan Roh Allah itu terus memimpin hidup kita. Maka kalau engkau izinkan Roh Allah memimpin hidup kita, setiap engkau mau lakukan sesuatu, engkau seperti bertanya harusnya. Engkau dengar-dengaran apakah ini kehendakmu atau bukan. Maka di sana hubunganmu itu dekat dengan Tuhan. Loh saudara senang mana anak yang ketika akan melakukan sesuatu, dia tanya kepada bapaknya, Pak, saya mau lakukan ini, kira-kira menurut papa gimana? Saudara, saya pikir
Atau yang kedua, anak yang berkata gini, dia mau lakuin apa-apa, pokoknya karepnya sendiri. Tiba-tiba datang sama papanya, "Wah, gagal saya usaha apa, saya gagal." Saya pikir orang tua, papa kita, orang tua kita lebih senang ketika kita lihat mau apa-apa, kita sepertinya minta saran tuntunan, mau gimana baiknya. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya kepekaan dan kedekatan kita semakin terus dibangun. Nah sama, hari-hari ini Bapak Ibu maaf ini, ada banyak orang Kristen, saya sebutnya Kristen ya, bukan orang percaya. Orang Kristen, mereka itu gini saudara, mereka mengaku dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya gagal terus. Mereka orang Kristen, mereka itu ngaku mereka berdoa, tapi hidupnya terus terpuruk. Kenapa? Bisa jadi, saya berani berkata, engkau enggak dengar-dengaran dengan suaranya. Setiap engkau melangkah enggak tanya Tuhan. Tapi engkau enggak mendengar suaranya menuntut engkau. Tapi engkau berjalan dengan dirimu sendiri. Coba renungkan ini. Saya ajarin saudara, kepada jemaat maupun kepada anak saya, keluarga saya, untuk terus belajar mendengarkan Tuhan. Tidak semua keinginan kita itu akan terpenuhi. Tapi ada kalanya sesungguhnya kita itu perlu belajar bahwa Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik dari keinginan kita. Makanya izinkan kehendaknya jadi dalam hidup kita. Waktu kita berjalan seperti ini, kita sedang berjalan untuk terus terkonek dengan suara Tuhan. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana engkau mendengar suara Tuhan? Yang kedua, pastikan posisikan hatimu dipimpin oleh Roh Allah. Engkau yang hendak menikah atau engkau yang sudah menikah, dengarkan. Tidak ada namanya pendidikan dalam pernikahan, ada konseling pranikah. Tapi kalau kita sudah menikah, saudara, menikah tidak ada latihannya, tidak ada coba-coba. Kenapa banyak orang mengalami kegagalan dalam pernikahan? Karena satu saudara, tidak mengizinkan Roh Tuhan, pribadi Tuhan memimpin dalam hidupnya. Kita akan dengar pujian lama berkata, Yesus itu juru mudiku. Harusnya dalam pernikahan Yesus yang memimpin. Tapi kenyataannya itu hanya jadi slogan saja. Itu hanya jadi sebuah kata-kata motivasi aja. Banyak pernikahan antara suami istri, antara pria dan wanita hanya menjalaninya hanya dengan sesuatu dengan menurutnya sendiri. Makanya kenapa banyak pernikahan gagal? Karena mereka tidak mengizinkan Roh Allah memimpin mereka. Saudara, tidak ada pernikahan yang sempurna, saya katakan itu. Tapi ada pernikahan yang mau dibangun di atas dasar kebenaran. Maka dari itu saya perlu sampaikan ini. Saudara, waktu engkau izinkan Roh Allah untuk memimpin hidupmu, maka engkau akan dengar-dengaran bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita. Saudara, kita perlu belajar dalam hidup kita. Ada sesuatu di mana kita perlu belajar untuk melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara, ini waktunya untuk kita semakin peka dengan suara Tuhan. Amin. Jangan kau berkata, Pak, tapi kenyataannya Tuhan. Tuhan itu bicara. Tapi seringkali karena terlalu banyak frekuensi yang kita coba dengar di luar, sehingga membuat kita itu mengalami bising, saudara. Gak bisa bedakan itu. Yang kedua, seringkali kita gak dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kita tidak terfokus dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Lalu pertanyaannya, seringkali siapa yang kita dengar? Nah ini, suara hati kita, karena kecenderungan hati kita sudah mulai banyak kepada dunia atau kepada keinginan-keinginan daging. Seringkali yang terjadi, suara hati kita lah yang dibuat kacau di sana. Sehingga suara hati kita yang harusnya dibaharui, diselaraskan dengan firman,
justru hari itu suara hati kita justru dipengaruhi dengan apa yang ada dunia. Sehingga cenderungnya membawa kita kepada hal-hal yang salah dan penuh dengan nafsu dan dosa. Coba renungkan saudara, suara hati kita itu sebenarnya juga bisa jadi alat untuk Tuhan bicara. Ya, di Alkitab saudara bisa lihat, Tuhan bisa bicara secara audible seperti kepada malaikat Tuhan lewat keledai. Bicara kepada Bileam. Bicara seperti Yosua ketemu dengan malaikat Tuhan, bicara secara audible. Tapi juga ada Tuhan bicara lewat hati nurani kita. Saudara, hati nurani kita bisa menjadi tempat di mana Tuhan juga bicara di sana. Tapi hati nurani ini harus terus dibaharui supaya hati nurani kita dibawa untuk terus mendekat kepada Tuhan. Tergantung mana yang sering kita dengar. Maka hari ini izinkan yang di dalam hati kita diisi dengan firman. Maka kalau engkau isi terus hatimu dengan firman, saudara akan lihat di sana. Apa yang saudara akan lihat? Hati ini waktu ada sesuatu terjadi, maka yang meluap itu pasti firman. Karena roh Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kita perlu jujur untuk izinkan hati nurani kita dipimpin oleh rohnya. Maka saudara, di dalam Ibrani 8 ayat 10-11 dikatakan gini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Maksudnya apa? Tuhan taruh hukum-hukumnya di mana? Di dalam hati kita. Jadi pada dasarnya Tuhan itu sudah memberi perintahnya itu dalam hati kita. Saat kapan? Saat kita izin roh Allah ada dalam hidup kita. Cuma pertanyaannya bagaimana Pak supaya suaranya lebih kenceng? Nah, ini pilihan saudara. Saudara mau condongkan hatimu kepada firman-Nya, perintahnya atau tidak? Kalau engkau condong kepada firman-Nya, maka engkau berjalan dalam ketaatan. Suaranya akan semakin jelas, tambah clear dalam hidupmu. Tapi kalau engkau condongkan hatimu kepada hal yang lain, ketakutan, kepada kekhawatiran, kepada tipu muslihat, kepada hal-hal yang ada dalam dunia, dengarkan, tanpa sadar suara yang kebenaran akan semakin mengecil, yang di sini tambah kencang. Maka banyak orang seringkali salah membedakan. Doa saya, hari ini kita semua boleh menyadari ini. Tuhan sudah menaruh firman-Nya, hukumnya ada dalam hati kita. Maka engkau tidak perlu lagi sebenarnya engkau diajar. Engkau akan mengenali Tuhan karena ada firman dalam hidupmu. Maka mana yang kau akan perbesar prioritasnya, itulah yang akan jadi. Waktu engkau izinkan firman berbicara keras dalam hidupmu, engkau akan dengar suara Tuhan. Jadi yang pertama, frekuensinya harus terfokus pada firman. Yang kedua, dipimpin roh Allah. Yang ketiga, hati nurani kita harus dicondongkan, dikuasai oleh roh Tuhan dan oleh firman. Maka lihat saudara, engkau akan lihat dengan mudahnya bagaimana tuntunan Tuhan. Nah, banyak orang percaya, mereka jalani, bisnis, sampai jatuh bangun. Coba renungkanlah seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Tapi saya berani pastikan bahwa rencana Tuhan itu bukan kegagalan. Betul. Rencana Tuhan itu bukan kegagalan. Tapi rencana Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan itu bukan keterpurukan. Betul. Nah, kenapa kadang orang percaya pun bisa mengalami kegagalan, keterpurukan? Saya
merenung dalam beberapa waktu ini, bisa jadi karena seringkali engkau tidak mendengar suaranya. Hatimu tidak dengar suaranya. Maka ketika engkau melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Tanda daripada engkau dituntun Tuhan itu apa? Yang jelas satu, ada damai sejahtera. Karena ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, itu mendatangkan damai sejahtera dalam tubuhmu, hatimu, jiwamu, dan keseluruhan dalam aspek hidup. Bagaimana engkau membedakan damai sejahtera? Kalau engkau ngambil keputusannya hatimu dakduk, engkau mengalami ketakutan, kecemasan, mending tunda dulu daripada saudara sudah melangkah, akhirnya saudara mundur. Kenapa? Karena damai sejahtera kita datangnya dari Tuhan. Nah, damai sejahtera itu adalah tanda dalam hati nurani kita, apakah ini benar dari Tuhan atau enggak. Di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu. Bagaimana engkau membedakan apakah ini suara Tuhan atau enggak? Ada damai sejahtera atau enggak? Saudara, waktu ada damai sejahtera memerintah dalam hatimu, berani melangkahlah. Karena itu Tuhan sedang nuntun engkau. Tapi damai sejahtera di sini bukanlah damai sejahtera yang hanya munculnya karena dari ketamakan, dari keserakahan. Saudara, wah ini nanti gini. Saudara, saya mau sampaikan ini. Ada banyak orang, mereka ketika diiming-imingi keuntungan yang besar, untuk bisnis dengan keuntungan besar, wah ini nanti gini-gini. Tanpa sadar kadang orang itu merasa, wah ini jangan-jangan jawaban Tuhan. Kalau saya, saudara, setiap saya menerima sesuatu, entahkah itu pelayanan, entahkah itu tawaran apapun lah untuk berkhotbah tuh, saya belajar untuk hadapkan itu sama Tuhan. Tuhan boleh enggak aku melayani di sini? Tuhan boleh enggak? Ini saya jadwal di sini. Loh, yang empunya semuanya itu Dia. Walaupun banyak, maaf ini saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang hamba Tuhan pengennya melayani kemana-mana. Renungkan ini. Kalau khotbah kemana-mana dia berpikir dia melayani Tuhan, belum tentu. Belum tentu waktu kita sibuk berkhotbah kemana-mana keliling, kita sedang melayani Tuhan. Belum tentu. Tidak semua pelayanan itu adalah sebenarnya karena memang Tuhan mau itu. Saudara bisa cek dalam Alkitab, tidak semua itu harus diiyakan. Iya, saudara. Dan ketika saudara, saya pun hadapkan itu sama. Seharusnya ketika engkau menerima tawaran apapun dalam hidupmu, belajarlah seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi engkau sedang sodorkan kepada Tuhan. Nah, yang masalahnya kenapa banyak orang jadi blunder salahnya, hatinya jadi akhirnya perang di dalam hatinya itu terjadi. Kenapa? Karena seringkali ketika ditawar sesuatu, hatinya itu sudah punya dipengaruhi dengan keinginan. Keinginan ini saudara, kalau keinginannya tidak benar, biasanya akan mempengaruhi juga keputusanmu. Bahkan mengacaukan setiap apa suara firman dalam hidupmu. Kenapa banyak orang bisa salah nikah juga? Akhirnya bela-belain demi pasangan, demi pacarnya. Karena seringkali hatinya sudah dikuasai oleh hal keinginan. Nah, makanya ketika bagaimana engkau bisa membedakan ini suara Tuhan apa? Damai sejahtera. Maka biarkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu. Maka ketika engkau hadapkan kepada Tuhan, engkau berdoa. Makanya perlu sabar, saudara. Perlu sabar sampai hati kita itu tenang. Karena kalau orang sudah dikuasai keinginan, maafkan saudara, kadang itu sudah arep-arep gitu. Wah ini jangan-jangan gitu. Tanpa sadar kita tuh tutup telinga kita,
bahkan Tuhan ngomong apa, bahkan mungkin lewat hamba Tuhan, lewat siapapun ngomong. Seperti saudara acukan itu. Yang berpikir ini suara Tuhan. Karena keinginan hatimu sudah menguasai semuanya. Nah ini yang bahaya saudara. Kenapa banyak orang ngambil keputusan salah dalam bisnis, dalam hidupnya? Karena seringkali keinginannya sudah terlalu kuat menguasai. Tapi kalau engkau izinkan damai sejahtera Tuhan menguasai, memerintah. Kata memerintah itu mengambil alih semuanya. Apakah hatimu damai sejahtera? Apakah orang-orang di sekelilingmu, orang-orang teman-teman rohanimu sepakat dengan itu, memberikan dukungan secara rohani damai sejahtera, mendatangkan juga damai sejahtera buat orang lain atau enggak? Damai sejahtera juga atas keluargamu ketika engkau ngambil, atas istrimu. Saudara, ini penting. Seringkali kita mengajukan semuanya itu, lalu kita berpikir, saya enggak dengar suara Tuhan. Padahal suara Tuhan itu sedang berbicara banyak lewat engkau, lewat istrimu, lewat anakmu, lewat siapapun kadang. Untuk memberi pertimbangan dalam hidupmu. Tapi seringkali kalau keinginan dah kuat lupa. Suatu kali saya pernah melayani seorang anak muda. Karena dia saudara, dia sudah jatuh cinta, saking jatuh cintanya. Ya pasti ujung-ujungnya ketika sudah ngawur pacarannya jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Saya ngomong seperti ini. Kalau engkau teruskan ini, engkau bisa nikah dengan hal-hal, engkau ngalami hal-hal yang seperti ini. Sampai akhirnya memang istrinya itu hamil dulu. Saya ngomong kayak gini. Kalau engkau nggak siapkan hatimu, ini pernikahanmu bisa hancur di tengah jalan. Di tengah jalan sama. Akhirnya dia ngomong gini, saya udah terlalu jatuh cinta Pak, saya akan lakukan bela-belain. Tapi kalau hati ini enggak dibarui, tengah jalan pisah juga. Apa artinya masa pacaranmu sekian tahun kalau engkau enggak pernah dengar suara Tuhan? Ketika seseorang ngasih sebuah pengertian dan sebenarnya itu suara Tuhan untuk dia, semua diajukan. Dia sempat pindah nyebrang ke kepercayaan lain. Tiba-tiba dia datang dan berkata, Pak, saya menyesal. Saya tahu Tuhan mengasihimu, tapi jangan bodoh ketika engkau ngambil keputusan. Maka saudara, ketika saya sampaikan itu kepada anak muda ini, dia disadarkan. Saudara, dalam hidup kita itu perlu mengasah ini saudara. Karena ini bukan sesuatu yang langsung instan. Ini berjalan seiring pertumbuhan rohani dalam hidupmu. Semakin engkau kenali Tuhan, semakin engkau berjalan dalam firman-Nya, damai sejahtera Tuhan itu akan terus memerintah dalam hatimu. Betul saudara. Makanya kan di dalam pria sejati dikatakan, engkau menikah, bagaimana engkau bisa merasakan surga? Menikahlah. Menikah engkau bisa merasakan surga. Tapi juga menikah dengan yang salah, engkau bisa merasakan neraka. Apakah Tuhan bisa ubah? Bisa mengubah. Tapi bayar harganya terlalu mahal. Maka renungkan ini saudara. Setiap mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, tanya Tuhan. Jangan hanya ketika dikuasai nafsu cinta, wis lupa semuanya. Makanya kan ada ungkapan berkata gini, salah masak itu ruginya sehari. Salah makan ruginya karena sakit perut bisa 2 hari 3 hari. Karena diare. Salah potong rambut itu nyeselnya mungkin sebulan 2 bulan. Tapi salah nikah, maaf ini, dengan orang yang salah, nyeselnya saya seumur hidup. Sekalipun Tuhan bisa pulihkan orang itu. Tapi berapa banyak air mata kita harus keluar. Makanya ketika saya dengar ini kadang saya ketawa juga, iya. Harusnya dalam pernikahan kita, harusnya ada kebahagiaan di sana. Dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, ada damai sejahtera di sana. Tapi seringkali kita lupa itu, kita seperti mengesampingkan semua nilai-nilai norma rohani itu. Saudara, makanya hendaklah sampaikan ini ke anak-anak saudara yang belum menikah. Sampaikan kepada cucu-cucu saudara yang belum menikah.
Bahkan saudara yang sudah menikah, engkau yang pernah berkata, Pak, saya salah dan menikah. Berdoalah, Tuhan tetap bisa memulihkan suami istrimu. Tapi saya mau berkata, bayar harganya mahal. Maka berdoalah di sana. Izinkan Tuhan yang menuntun hidupmu. Dengarkan suara Tuhan. Jangan salah untuk kedua kalinya. Saudara, betul. Ini yang perlu kita hari-hari ini kerjakan. Damai sejahtera Tuhan itu harus memerintah dalam hati kita. Ada banyak orang, ini saudara, dalam bahasa Jawa itu gini, bahasanya itu kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya? Apa ya, Mi? Kemerungsung itu apa ya? Terburu-buru. Pengennya itu, aduh, cepat-cepat gimana? Itu entah bahasa Inggrisnya apa itu, terburu-buru itu apanya? Orangnya itu gak bisa tenang gitu. Pokoknya kalau diperhadapkan keputusan pengennya harus. Gak bisa tenang. Padahal ketika engkau tenang, engkau tanya Tuhan, Tuhan itu nuntun saudara. Percayalah gini saudara. Kalau saudara ngambil keputusan apapun kalau engkau mengandalkan Tuhan. Kalau itu berkat untuk engkau, gak mungkin lari. Kalau itu jodohmu, gak mungkin lari. Percaya deh. Coba percaya dengan iman seperti itu. Kenapa banyak orang salah ngambil keputusan? Karena gini loh saudara, terlalu terburu-buru gak tanya Tuhan. Karena dia berpikir, ini tinggal kesempatan, termasuk ditawari utang. Kan hari ini banyak itu, jasa tiba-tiba, apakah ini jawaban dari Tuhan? Tiba-tiba masuk SMS atau WA. Apakah Anda membutuhkan dana pinjaman cepat? Nah, ini saudara, ini kadang banyak orang itu yang biasanya punya habit utang ini merasa itu, apakah ini suara Tuhan ya Pak? Enggak ada cara Tuhan lewat utang-utang kayak gitu tuh enggak ada. Utang ke bank saya bisa berpikir oke lah karena untuk sesuatu, tapi itu pun harus dengan hikmat Tuhan, benar-benar tanya Tuhan. Tapi kalau hutang-hutang yang seperti itu, Anda perlu cek hatimu. Betul. Ada banyak orang kelilit utang karena dimulai dari kecenderungannya yang suka utang. Gak tanya Tuhan. Saudara, beranilah hidup susah. Saudara, ikutin Tuhan. Kesusahanmu akan jadi kebahagiaan dalam hidupmu. Yang awalnya susah bisa jadi bahagia. Tapi kalau Anda sudah anti dengan pergumulan, saudara pengennya enak terus, suatu kali saudara mungkin akan terbelit dengan banyak hal. Makanya utang. Ada pinjaman tanpa agunan, wah langsung. Jangan-jangan ini suara Tuhan. Cek dulu. Dan setahu saya, kalau Tuhan tolong, Tuhan itu bisa pakai yang lain dan bukan utang. Kalau kita justru diperhadapkan dengan utang dan utang, suatu kali kita akan malah justru terperosok dalam. Betul saudara. Lalu orang mulai berhutang, lalu ketika sudah berhutang gak bisa bayar pokoknya, angsurannya tambah gede, gak bisa juga. Mulai di ultimatum akan disita, mulai bingung Tuhan, di manakah engkau? Apakah Tuhan? Saudara, renungkan ini. Coba dengarkan suara Tuhan jelas. Saya kenapa berani ngomong tegas kayak gini saudara? Karena ada banyak orang itu hidupnya gak bahagia karena dimulai dari hal yang salah. Suka berhutang. Padahal cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Hidupmu merdeka, hidupmu berbahagia. Betul, saudara, betul. Dalam hal apapun, saudara, dalam hal apapun, sebenarnya belajar untuk dengar suara Tuhan. Waktu engkau dengar suara Tuhan, damai sejahtera menguasai hatimu. Saudara enak, saudara berjalan itu enggak merasa gimana-gimana. Betul saudara, saya pun hari ini bersyukur. Saya dengan orang kaya ya saya santai aja, saya enggak merasa gimana-gimana. Dengan yang di bawah pun saya ngerangkul. Kenapa? Ya saya berani pastikan, saya enggak utang. Kalau saudara ada sesuatu yang salah, saudara enggak berjalan dalam suara Tuhan, apa yang terjadi? Saudara gak enak, saudara ketemu dengan orang merasa gak enak. Karena saudara punya hutang, saudara gini, gak merdeka hidupmu. Maka hari ini sebelum engkau ngambil keputusan-keputusan yang terus salah, belajar berani hadapi tantangan itu tanpa engkau membuat keputusan yang salah lagi. Dengarkan suara Tuhan.
Jangan ngomong sama saya, tapi kenyataannya Pak, saya sudah nggak ada. Loh kalau nggak ada kenapa harus utang lagi? Nah ini kan salah. Banyak orang itu gini sudah membuat lubang salah, gali lubang lagi, gali lubang sampai lubangnya itu banyak banget. Sampai kadang bingung ini yang harus diselesaikan mana dulu. Nah ini, mari belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Waktu engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau akan belajar di sana. Hatimu dibangun, frekuensimu semakin diperkuat di sana. Selanjutnya, bagaimana kita mendengarkan Tuhan? Engkau harus punya waktu dalam keheningan, dalam kontemplasi, refleksi. Apa itu Pak? Punyailah waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, saudara. Bukan meditasi Kristen itu bukan mengosongkan pikiran, bukan. Meditasi Kristen itu adalah kita itu merenungkan firman Tuhan dan kita merenungkan karya-karya Tuhan dalam hidup kita dalam keheningan. Itulah meditasi Kristen. Saudara, kenapa kita perlu kadang menjauhkan diri dari semua gegap gempita keriuhan yang ada dalam dunia? Yesus pun mengajar seperti itu. Perhatikan, Yesus ketika dia diikuti dengan jemaat yang banyak, renungan ini, tiba-tiba ada kalanya Tuhan itu menyingkir dari kerumunan orang itu, menyendiri berdoa. Itulah yang saya sebut dengan keheningan. Kalau Yesus pun melakukan itu sebagai sesuatu untuk kita teladani, hal yang sama. Ada kalanya saudara perlu ngambil waktu, engkau hening dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, engkau tenang dengan Tuhan, menjadi waktu quality time engkau dengan Tuhan. Itulah waktu keheningan. Karena waktu di tengah keheningan engkau bergaul dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara di sana. Saudara renungkan dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 13. Perhatikan. Lalu firman-Nya, ini ketika firman Tuhan berkata kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Perhatikan, bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Perhatikan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubunginya mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara renungkan ini di dalam 1 Raja-Raja ini. Saudara, ada angin keras yang biasanya ada Tuhan di sana, hari itu gak ada. Ada gempa, ada api, Tuhan gak ada di sana. Tapi justru ketika ada angin sepoi-sepoi, Tuhan bicara di sana. Bicara apa? Saat semuanya hening, sepertinya tidak ada siapa-siapa. Waktu engkau bergaul dengan Tuhan, justru Tuhan memperdengarkan suaranya. Maka ambil waktu saudara, untuk kadang kita itu menyingkir saudara. Di tengah kehiruk pikukan semua urusan dunia, ambil waktu tenang, teduh di hadapan Tuhan. Engkau dengan Tuhan, Tuhan pasti bicara di sana. Waktu engkau mendengar suaranya ini saudara, kadang tidak selalu harus lewat gegap gempita. Maka saudara, saya percaya bahwa ibadah baik orang Katolik, orang orang karismatik, orang Protestan, baik yang hening. Kadang orang karismatik berkata, harus yang karismatik, yang gegap gempita, yang ada Tuhan, belum tentu. Tapi kadang justru dalam keheninganlah Tuhan juga bisa bicara di sana. Ketika saya merenung di sini, Tuhan itu tidak bisa kita batasi. Tapi Tuhan juga melatih kita hening dengan Dia. Di sana Tuhan bicara. Kadang ada perlu waktunya, semua masalah pergumulanmu engkau perlu taruh semuanya. Engkau enggak lagi terlalu memikirkannya, sakit penyakitmu engkau taruh semuanya. Dan engkau hanya mau tinggal engkau dengan Tuhan. Seperti engkau sedang bercakap-cakap pribadi dengan Tuhan. Tuhan di sana.
Makanya saudara, ambil waktu seperti ini untuk Tuhan terus bicara dalam hidupmu. Maka waktu engkau membangun pribadimu dengan Tuhan, engkau arahkan frekuensimu kepada firman-Nya, engkau dipimpin oleh Roh-Nya, engkau izinkan bahwa hati nuranimu terus dibaharui, damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Engkau pasti akan mendengar suaranya dengan jelas. Dan ketika engkau ada dalam keheningan, membangun relasimu dengan Tuhan, Tuhan ada di sana, menyatakan suaranya dalam hidupmu. Biarkan hari ini, setiap kita boleh mendengar suaranya dengan jelas dalam hidup kita. Dan suaranya selalu akan menuntun Anda kepada jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, Tuhan gak mau saudara mengalami lembah kelam. Betul. Makanya kan sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sebenarnya lembah kelam itu karena apa saudara? Karena tadi aku. Banyak orang mengalami lembah kelam itu bukan karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita ke padang berumput hijau. Kenapa ada di lembah kelam? Karena seringkali akunya itu yang menuntun di depan. Maka kalau ada masalah dalam hidup kita, seringkali saya ajarin ke umat Tuhan, coba buang kata akunya itu loh. Biarkan Tuhan yang pimpin hidupmu. Maka waktu Tuhan memimpin hidupmu, Tuhan akan buat engkau melewati itu dan sampai kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Biarkan hari ini setiap kita boleh ada di destiny tujuan, Kanaan yang menjadi bagian yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Terus bergumul, terus bergaul, dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya ini waktunya pemulihan buat hidup Bapak Ibu. Ini pemulihan dalam segala aspek, dalam segala sesuatu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan beri janji bahwa apapun yang diperbuat tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Waktu apa? Mendengar suaranya, mendengar tuntunannya, berjalan seperti domba dalam arahan gembalanya. Lihat nanti apa yang kau kerjakan ketika hatimu mau mendengar terus suaranya, hatimu diarahkan pada tuntunannya. Engkau akan lihat keberhasilan, keberuntungan menjadi bagianmu. Saudara, ini bagian kita. Sekali lagi saya berkata, ini waktu pemulihan dalam hidup Bapak Ibu. Ini waktu promosi dalam hidup Bapak Ibu. Ini waktu di mana Tuhan angkat hidup keluarga Bapak Ibu. Maka ayo bergaul dengan suaranya. Tuhan mau apa dari hidup saya? Terus nanti tanya Tuhan ketika Anda sedang mengambil keputusan. Tuhan pasti bicara sesuatu dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bicara dalam roh kami Tuhan. Biarkan pagi hari ini Tuhan dapati hati kami benar dan terus terkonek dengan Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal
hatiku. Mari sama-sama dengan iman. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus, padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari sama-sama umat Tuhan katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini waktunya pemulihan dalam hidup Bapak Ibu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Secara profetik aku berdoa, saat engkau mendengar suaranya, saat engkau peka akan suaranya, saat engkau arahkan frekuensi hatimu kepada firman-Nya, saat engkau izinkan hidupmu dalam tuntunan rohnya, maka yang terjadi engkau akan mulai mendengar suaranya. Ketika hatimu terus dibaharui dalam kebenaran firman, dan engkau terus arahkan hatimu kepada firman, hati nuranimu, maka kecenderungan untuk engkau mendengar suaranya itu jelas dalam hidupmu. Maka damai sejahtera Tuhan itu yang akan memerintah dalam hatimu. Setiap keputusan yang engkau ambil, keputusan-keputusan penting yang engkau ambil, aku berdoa di dalam nama Yesus, adalah menjadi keputusan yang benar dan tepat, karena seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus aku berdoa hari ini, setiap umat Tuhan yang hendak mereka mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kemurahan janji Tuhan, kuasa Tuhan hari ini turun dalam hidupmu. Kehendak Tuhan jadi dalam hidupmu. Hari ini waktunya pemulihan, ini waktunya terobosan dalam hidupmu, ini waktunya pemulihan di dalam hidupmu. Terjadilah, terjadilah. Ini waktunya pembalikan keadaan dalam hidupmu. Kalau masa lalumu engkau pernah salah, ini waktunya engkau balikan keadaan itu. Ya, di dalam nama Yesus, engkau berjalan dengan iman. Engkau tidak lagi kompromi dengan dosa. Engkau tidak lagi kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya, tapi engkau mulai berjalan dalam tuntunan rohnya. Engkau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku berdoa kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, atas segala sesuatu yang kau kerjakan, keputusan yang kau ambil, dan kau melihat semuanya indah, semuanya dahsyat. Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan memberkati hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau ada sesuatu yang disampaikan, saudara, pokok-pokok doa, saya lihat ada beberapa pokok doa, saya percaya saudara, Tuhan pasti memulihkan. Anak-anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu ada dalam berkat Tuhan. Gak usah takut saudara, percayai Tuhan. Tuhan itu melindungi kita, amin. Jadi bagian kita percaya, terus dengar suaranya dan berjalan dalam anugerahnya, amin. Saya Pastor Elisa Adi, saya undur diri.
saya terima kasih atas semua taburan Bapak Ibu, atas semua apapun yang Bapak Ibu lakukan. Saya percaya berkat Tuhan mengalir terus dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kita terus menjadi keluarga rohani yang kuat di dalam Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Pagi hari ini berkat Tuhan mengalir buat kita. Amin.